Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita, kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia yang hari ini akan memandu diskusi Instagram Live kita nih di hari Sabtu ini tentunya. Nah, oh ya sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana nih kabarnya? Semoga sahabat-sahabat Ronita kapanpun dan dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan hari ini kita kembali lagi nih untuk diskusi-diskusi bersama sahabat-sahabat Ronita yang kali ini tuh pembahasannya cukup menarik banget pastinya ya. Sebagaimana yang sahabat Ronita ketahui bahwa Ruanita Indonesia akan membahas nih tentang promosi kesehatan ibu dan anak. Khususnya pembahasan kita pada hari ini terkait kelahiran bayi prematur. Nah, apa sih sebenarnya kelahiran bayi prematur ini ya? Dan ya, kelahiran bayi prematur itu merupakan kelahiran sebelum mencapai usia kehamilan 40 minggu. Nah, tentunya akan ada banyak pengalaman yang berharga dan juga proses yang dilalui oleh setiap ibu tuh pasti berbeda-beda khususnya dalam kelahiran bayi prematur ini. Termasuk bagaimana nih penerapan dan sistem layanan kesehatan yang tentunya sistem layanan kesehatan bagi ibu dan anak yang tentunya berbeda-beda juga kan, sahabat Ronita, di tiap-tiap negara. Nah, khususnya pada diskusi kali ini kita akan membahas juga, nanti akan kita bahas terkait bagaimana ya sistem kesehatan, pelayanan kesehatan maksud kami untuk ibu dan anak, baik itu di Jerman maupun juga di Indonesia. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut tentang tema kita ini, kami nanti akan mengundang Kak Siwi yang merupakan seorang ibu yang tinggal di Jerman, dan juga Kak Mosi, seorang ibu yang tinggal di Indonesia. Oh ya, sahabat-sahabat Ronita, untuk diskusi live kita kali ini akan berlangsung selama 30 sampai 40 menit ke depan ya. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat Ronita mempunyai pertanyaan, silahkan langsung untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kita akan coba untuk mengundang langsung kedua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, yakni Kak Siwi dan juga Kak Mosi. Oke. Halo, Halo. Kak Siwi. Halo, Bagaimana Mbak kabarnya, Rufi. Kak? Alhamdulillah baik. Mbak Rufi gimana? Alhamdulillah baik. Sekarang di Jerman gimana, Kak, cuacanya? Cuacanya tadi pagi gerimis by the way. Hmm, Jadi agak gloomy sedikit. oke. Lebih dingin dibandingin kemarin. Lebih Jadi ya dingin. gitu deh. Lebih Lebih dingin daripada kemarin. dingin dari yang kemarin, Kak, ya. Makasih Mm-mm. banyak ya, Kak Mosi, untuk sudah hadir nih di Instagram Live kita hari ini. Aku coba untuk izin invite Kak Mosi terlebih dahulu ya, Kak. Oke, Kak Mosi. Kita coba sekali lagi terlebih dahulu Kak Mosi untuk oh ya, mungkin sambil menunggu Kak Mosi accept buat undangan diskusi live-nya, mungkin aku langsung mulai dulu ya ke Kak Siwi, Boleh. boleh ya, Kak, ya? Boleh, Oke, boleh. nah tadi tuh di awal aku udah spoiler nih ke sahabat-sahabat Mm-mm. wanita tentang pembahasan diskusi live kita hari ini adalah tentang kelahiran bayi prematur, seperti itu Kak Ya. Siwi. Nah, kira-kira boleh nggak nih Kak Siwi mungkin sharing nih ke sahabat-sahabat wanita tentang pengalaman Kak Siwi saat melahirkan di Jerman, dan menurut Kak Siwi sendiri apa ya yang waktu itu pada saat itu menyebabkan Kak Siwi akhirnya melahirkan secara prematur? Silakan Kak Siwi.
Iya, terima kasih Mbak Rufi buat perkenalannya. Jadi seperti yang Mbak Rufi bilang bahwa kelahiran prematur itu kurang dari 40 minggu. Nah, kalau di case saya, itu kelahiran anak saya itu di 33 minggu plus 5 hari, gitu. Jadi awalnya, oh Mbak Mosi udah ini nih. Oh iya, oke. Oke. Selamat datang Mbak Mosi. Oke, baik. Sorry, aku benerin kamera dulu. Baik. Oke. Baik. Maaf ya, aku telat. Kak Ahmad. Oke. Aku boleh lanjut? Lanjut silakan. Iya. Oke. Iya, jadi kelahiran anak saya itu di 33 minggu plus 5 hari. Jadi awalnya sampai 31 minggu, saya kontrol ke dokter seperti biasa, baik-baik aja kehamilannya. Terus di 31 minggu, saya dokter tuh melihat ada sesuatu yang aneh nih di janin saya. Terus saya dirujuk ke rumah sakit besar di sini, di Charité, rumah sakit Charité. Terus waktu saya di rumah sakit Charité dilakukan pengecekan lah gitu, tiba-tiba saya harus tinggal di rumah sakit karena mereka menduga bahwa saya itu punya namanya preeklamsia. Jadi karena semua semua gejalanya itu menuju preeklamsia. Contohnya misalnya tekanan darah saya tinggi, terus janin saya tidak berkembang dengan baik gitu, ada masalah dari plasentanya. Nah, preeklamsia itu sangat amat membuat bahaya untuk ibu dan anaknya, bahkan itu menyebabkan kematian. Maka dari itu saya harus stay di rumah sakit gitu. Terus dilakukan pengecekan lebih lanjut lagi, ternyata preeklamsia saya negatif, tetapi memang ada masalah dari plasenta saya. Jadi janin saya itu tidak berkembang dengan baik, tidak besar lah ibaratnya. Jadi makanan yang masuk ke janin saya itu ibaratnya tidak ada. Jadi anak saya itu tidak mendapatkan nutrisi dari plasentanya gitu. Nah, waktu itu dokter lumayan bingung karena dokter dari pihak rumah sakit ingin mempertahankan janin saya selama mungkin di perut karena pendewasaan organ lah ya. Maksudnya bahwa organ anak juga harus berkembang dengan baik, jadi berusaha untuk mempertahankan janin saya itu dalam perut. Tapi pada saat yang bersamaan, janin saya juga tidak mendapatkan nutrisi apapun dari saya gitu. Jadi bahwa dia juga tidak bisa berkembang dengan baik dari segi makanan, dari segi asupan makanannya tidak ada. Jadi dokter bilang bahwa pendewasaan organ itu pada janin itu 34 minggu dikatakan bahwa janin itu sudah dewasa secara organ. Jadi mudah-mudahan janin saya itu bisa bertahan sampai 34 minggu. Selebihnya mau dia dapat makanan atau tidak dapat makanan itu harus dikeluarkan. Itu salah satu tujuan dokternya, bahwa 34 minggu itu adalah paling maksimal yang bisa dipertahankan. Janin saya itu dipertahankan. Terus setiap harinya saya dicek denyut jantung anak saya, namanya CTG. Tiap hari saya dicek denyut jantung anak saya 3 kali sehari selama 1 jam. Nah, dan parameternya adalah kalau denyut jantung anak saya itu jatuh grafiknya, dalam artian jantungnya lemah, itu artinya harus dikeluarkan secara segera. Saat itu juga harus keluar, gitu. Nah, alhamdulillah anak saya bertahan sampai 33 minggu plus 5 hari. Jadi tidak 34 minggu, tapi 33 minggu plus 5 hari. Terus pada suatu malam, anak saya di CTG malam, ternyata denyut jantungnya jatuh berkali-kali di grafiknya. Saat itu juga anak saya harus dikeluarkan secara sesar. Habis itu anak saya masuk ke NICU. NICU itu ICU untuk bayi-bayi prematur lah gitu. Anak saya dengan berat 1,5 kilo. Itu sangat kecil. Karena batas minimum dikatakan normal itu adalah 2,5 kilo. Jadi anak saya di NICU itu dengan berat badan 1,5 kilo selama 3 minggu.
gitu. Terus saya selama 3 minggu anak saya stay di NICU. Setelah 2 hari saya sesar, saya harus dipulangkan ke rumah. Jadi saya di rumah, anak saya di NICU. Ya udah, saya di situ belajar untuk pompa ASI. Setiap hari saya harus ke rumah sakit karena kebetulan saya cuma sama suami saya aja di sini. Orang tua juga lagi tidak memungkinkan lah waktu itu untuk datang. Karena ini tidak di-plan lah ibaratnya, maksudnya kita tidak tahu bahwa ini akan terjadi gitu. Jadi waktu itu cuma saya dan suami. Jadi saya setiap hari belajar pompa ASI setiap 3 jam, jadi 3 jam sekali saya harus pompa ASI, dan setiap hari saya harus ke rumah sakit untuk memberi ASI dan untuk melakukan seperti pendekatan ke anak saya, seperti memeluk, kangguru gitu. Jadi untuk memberikan kehangatan karena dia juga sangat prematur, kayak gitu. Ya seperti itulah kurang lebihnya cerita bagaimana anak saya bisa prematur dan bagaimana saya juga sampai melahirkan seperti itu kondisinya. Baik, terima kasih Kak Siwi. Mungkin saya langsung coba untuk ke Kak Mosi. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Mosi telah hadir dalam diskusi Instagram Live kita hari ini. Nah, tadi kan kita udah dengar juga nih dari pengalamannya Kak Siwi. Nah, kalau dari Kak Mosi sendiri, menurut Kak Mosi, seperti apa ya pentingnya literasi kehamilan itu, dan apa saja nih Kak faktor-faktor yang menyebabkan seorang ibu akhirnya melahirkan secara prematur? Silakan Kak Mosi. Sebelumnya, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Saya Mosi, seorang ibu dari Indonesia. Hai Kak Siwi, hai Kak Rufi. Terus apa ya, literasi itu sebenarnya, literasi untuk zaman sekarang itu kita udah gampang banget ya dibanding ibu-ibu zaman dulu. Apa-apa udah daring. Dan tentang parenting, tentang apapun tuh udah gampang gitu. Kita cari aja di handphone, scroll gitu. Kalau aku menggarisbawahinya lebih ke support buat ibu, itu sih yang lebih penting ya. Karena scroll itu butuh waktu gitu kan. Kalau misalnya kita sambil ngurusin anak, pikiran tuh udah pecah banget ngurusin rumah. Dan kalau supportnya nggak bagus itu ya nggak oke lah semuanya menurut aku gitu. Find your support itu adalah yang terpenting ya. Either dari suami itu pasti. Kita harus ngomongin semuanya ke suami. Apa yang kita rasakan, apa yang kita butuh bantuan, omongin semuanya gitu. Itu yang terpenting gitu. Terus support di luar itu, cari bestie kamu gitu, yang kamu bisa ngomongin apapun perasaan kamu gitu. Jadi biar keluar aja apapun yang kita pikirin gitu, dan dari situ bisa ngurangin apa ya, efek negatif, bukan efek samping, bukan efek negatif, efek samping dari pengasuhan perdana ya bagi setiap ibu. Sorry Mbak, tadi pertanyaan lainnya apa ya Mbak? Faktor-faktor yang menyebabkan seorang ibu akhirnya melahirkan secara prematur. Kalau yang aku alamin pribadi adalah aku hamil itu di atas umur 35 tahun, tepatnya 38 tahun. Dan menurut literasi memang kehamilan di atas 35 tahun itu jauh banyak risikonya dibandingkan di bawah 35 tahun. Itu yang pertama. Kemudian faktor lainnya itu aku sama ceritanya dengan Mbak Siwi, preeklamsia gitu ya. Dan preeklamsia itu seperti penyakit yang tiba-tiba, nggak ada yang, belum sampai sekarang kalau yang aku baca-baca itu dokter sampai sekarang belum tahu pastinya itu penyebabnya apa. Cuma salah satu faktornya adalah makanan asin. Aku kalau inget-inget, jadi aku tuh nggak suka makan nasi selama kehamilan, tapi aku prefernya makannya maunya yang asin-asin aja, dan itu salah satu pemicu juga gitu. Kemudian apa lagi ya untuk prematur, rajin ini kali ya, kalau misalnya regular check up itu juga itu penting untuk kehamilan, regular check up. Jadi kita bisa tahu seperti kata Mbak Siwi, kondisi plasenta itu juga penting, karena aku sempat
sempat sama sih, kurang lebih ceritanya sama si W kayak gitu. Regular check up itu yang terpenting. Faktor lainnya adalah eh banyak ya, kalau yang aku omongin berdasarkan pengalaman aku itu yaitu tadi kehamilan di atas 35 tahun. Itu sih yang penuh risiko gitu. Terus yang Oke. Tapi aku baru tahu loh, mungkin sahabat-sahabat wanita juga lainnya juga baru tahu. Aku baru tahu kalau ternyata makanan asin tuh juga bisa jadi salah satu penyebab ya, kayak yang trigger ya, bukan penyebab, triggering, bukan triggering gitu. Jadi makanya makan makanan sehat itu adalah penting ya, kalau aku akuin ya Mbak Siwi ya. Makan makanan sehat mungkin itu juga bikin jadi darah tinggi kita juga naik kan? Iya, betul. Lebih ke situ kayaknya. Benar, karena salah satu ciri preeklamsia itu tensinya tinggi ya Mbak Siwi ya. Iya, karena saya juga gitu. Nah kalau aku tuh tiba-tiba banget tadinya tensi selama sebelum masuk minggu ke-35 tensi aku normal. Tiba-tiba di minggu 35 pas 6 kehamilan itu bidan aku ngelihat kok ibu tensinya tinggi banget ya. Apa karena capek ya habis 6 hamil, kemudian ditunggu 1 jam untuk tensi ulang ternyata masih tinggi. Dan akhirnya terus dia ngelihat betis aku tuh bengkaknya janggal gitu. Orang-orang mungkin hamil memang ada beberapa orang kakinya akan bengkak. Tapi menurut si bidan ini yang menemani senam hamil kami itu janggal gitu. Dan itu bengkaknya nggak normal Bu gitu. Jadi harus konsul sama dokter. Akhirnya si bidan nelpon dokter kami. Terus ya udah ini disuruh check up sama kurang lebih sama Mbak Siwi. Cek CTG segala ya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, terima kasih Kak Mosi, dan juga tadi kan kita sudah mendengar nih sahabat-sahabat wanita bagaimana pengalaman dari Kak Siwi maupun juga Kak Mosi berbicara mengenai apa itu kehamilan prematur. Nah, tentu sahabat-sahabat wanita ini penasaran kan ya. Ini kita akan ngobrolin tentang tantangan apa nih yang dihadapi oleh baik itu Kak Siwi maupun Kak Mosi pada saat melahirkan secara prematur. Lebih ke mungkin tantangan psikologis apa yang dihadapi pada saat kelahiran. Nah, mungkin saya kembali lagi nih ke Kak Siwi. Mungkin Kak Siwi boleh sharing ke sahabat-sahabat wanita tentang dukungan yang Kakak dapatkan setelah melahirkan, semisal entah itu dukungan psikologis dari suami, keluarga, rekan kerja, atau mungkin support Kak dari pemerintah Jerman sendiri, karena waktu itu kan Kak Siwi melahirkan di Jerman Kak ya. Nah, support seperti apa yang Kak Siwi dapatkan untuk baik itu untuk ibu dan juga anak. Lalu bagaimana program literasi kehamilan dan layanan kesehatan ibu dan anak di Jerman? Silahkan Kak Siwi. Iya, jadi selain orang tua yang selalu mendoakan lah ya, maksudnya walaupun mereka dari jauh, mereka juga selalu update gitu, nelfon setiap hari untuk memberi support juga. Juga suami dan suami juga siap siaga juga gitu, suami juga untuk selalu ada. Bahkan beliau juga rela-rela untuk bisa kerja dari rumah sakit juga untuk menemani saya, karena waktu itu sebelum melahirkan saya harus stay di rumah sakit sekitar 3 mingguan. Jadi beliau juga selalu ada sama saya. Kebetulan saya juga punya keluarga juga di sini, ada ipar saya juga di sini. Jadi ada ipar saya juga sangat amat membantu saya setelah melahirkan, memberi support juga gitu. Dan juga menurut saya yang paling penting adalah pemerintah itu hadir. Pemerintah Jerman itu hadir. Itu yang sangat saya rasakan, bahwa saya mempunyai kesempatan, saya sebagai ibu baru, saya nggak punya pengalaman apapun dalam menggendong anak misalnya. Saya nggak pernah tahu bagaimana cara menggendong anak, mengganti popok, apalagi anak itu 1,5 kilo di hadapan saya nggak ngerti bagaimana harus berperilaku sebagai ibu gitu. Bahkan untuk ganti popok aja saya takut sekali, saya bingung kok, saya bisa nggak ngerti ya gimana cara berperilaku dengan anak saya. Nah, karena itu juga pemerintah Jerman hadir untuk mendampingi saya, seperti saya mendapatkan Hebamme. Hebamme itu bidan atau midwife yang mendampingi saya sebelum dan setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan ada bidan yang ngecek ke rumah saya setiap hari,
mengecek saya dan anak saya. Jadi setelah dari NICU, setelah dari NICU 3 minggu, bidan juga datang setiap hari selama hampir 2 bulan lah gitu. Maksudnya sesuai kebutuhan saya gitu, untuk ngecek anak saya baik-baik aja atau tidak gitu, dan untuk mendukung psikologi saya. Jadi karena beliau bidan, beliau juga mengerti gitu apa yang dia lihat, bagaimana ibu-ibu untuk membutuhkan dukungan. Jadi menurut saya juga itu penting sekali. Jadi waktu itu saya merasa sahabat saya salah satunya adalah bidan saya yang tiap hari datang. Terus dan juga dari pihak dinas sosial itu ngecek rumah saya, bagaimana, apakah semua aman. Bahkan dari dinas sosial juga datang ke rumah gitu, apakah aman, apakah saya butuh bantuan, apakah semua dokumen bisa dibantu atau tidak, seperti itu. Dan juga bahkan dinas sosial itu membantu saya untuk mendaftarkan ini asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga datang ke rumah saya itu disubsidi pemerintah secara gratis selama 2 minggu atau 3 minggu gitu, saya lupa. Jadi karena saya butuh recovery, tapi saya juga tidak bisa punya recovery yang cukup baik karena saya harus setiap hari ke rumah sakit. Ya, dan juga suami saya juga bekerja. Jadi di pihak dinas sosial itu membantu mendaftarkan bahwa ada asisten rumah tangga yang ke rumah, untuk memasak misalnya, untuk bersihin rumah, untuk pergi belanja, nemenin ke dokter juga bisa gitu. Jadi menurut saya merasakan bahwa pihak pemerintah itu hadir untuk membuat saya tidak sendirian, tidak merasa sendirian. Menurut saya itu yang benar, itu rasa saya penting sekali gitu, apalagi kondisinya saya dan suami saya mostly sendirian, cuman berdua aja gitu. Jadi pihak pemerintah saya rasa itu membantu saya sekali. Berarti memang benar-benar pemerintah tuh berperan ya Kak ya, sangat luar biasa. Berperan, hadir, mindful ibaratnya. Mindful, hadir, dan melihat apa sih yang dibutuhkan oleh ibu pada umumnya gitu. Luar biasa banget. Nah, sangat luar biasa. Luar biasa banget ya. Speechless banget sih dengar kehadiran pemerintah untuk maksudnya ya, untuk ibu dan anak pada saat itu ya kayak. Oke. Baik, mungkin kita coba untuk ke Kak Mosi lagi nih. Apa saja permasalahan yang muncul pada saat lahir secara prematur nih Kak Mosi? Lalu kira-kira bagaimana ya Kak permasalahan psikologis mungkin muncul pada saat kelahiran bayi prematur itu? Silakan Kak Mosi. Ini aku iri banget loh sama pemerintah, sama Kak Siwi. Sumpah itu pemerintahnya salah satu contoh pemerintah yang mengelola pajaknya dengan baik. Sumpah aku iri banget. Iri banget, care banget sama rakyatnya, sama ibu dan anak tuh sampai detil banget. Sumpah. Oke. Balik. Kalau aku tadi, sorry Mbak, pertanyaan sampai lupa aku, saking terkejut. Iya kan, kamu juga, wow, sumpah. Wow banget sampai dinsos, sampai nggak cuman mentok Kemenkes aja di sini kali ya. Kalau di sini kan Kemenkes udah gitu selesai, terus kayak ya udah, kayak gitu deh. Oke. Aku pindah ke Jerman deh. Apa ya, kalau kondisi psikologis aku sama seperti yang dirasakan Mbak Siwi ya, blank, karena waktu itu kita dapat gambarannya adalah lahir normal dengan usia kehamilan yang seharusnya yang normalnya. Tahu-tahu ini dipercepat, terus kayak suami aku sama aku tuh blank, hah? Ini tuh kita pertama kita tuh belum beli baju bayi loh dek, kayak gitu, kayak ibu aku juga kok santai aja sih, ini tuh udah kayak gini, kayak ada online. Aku tuh kayak emang kalau aku pribadi, aku settingannya slow emang. Jadi kayak yang panik tuh di sekitar aku gitu. Jadi oh ya udahlah kalau aku kayak gitu kayak lebih nerima aja, accepting emang. Kalau emang jalannya begini pasti udah yang terbaik kan dari yang di atas. Kalau aku mikirnya gitu kan. Suami aku juga settingannya gitu. Cuman yang di sekitar aku, ibu aku, kakak-kakakku tuh
panik gitu. Ini belum ini kayak ya udah ya nggak apa-apa, nanti juga dijalanin aja kalau aku gitu ya. Hmm. Kalau psikologisnya aku yang lebih itu tadi sih Mbak Rofi, blank. Aku tuh belum sama Mbak Siwi, belum ada pengalaman untuk gendong bayi. Terus iya ini prematur BBLR juga aku Mbak Siwi 1,9, cute ya bayi kita. Itu tuh kecil banget, satu lengan bawah aja nggak ada. Itu kayak pas aku gendong tuh kayak aduh rapuh nih, bayi bakal kenapa-napa nggak ya? Terus kayak ibu aku sendiri juga karena di keluarga aku nggak ada yang pengalaman bayi prematur, apalagi BBLR. Jadi ibu aku tuh juga hands up duluan, dia angkat tangan, Dek, ini kayaknya yang ngurus kakak aja deh. Soalnya ibu nggak tega, kecil banget bayinya. Dia bilang gitu. Aku oh ya nggak apa-apa kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus kalau aku kan setiap kali check up ke dokter anak gitu, itu tuh aku juga sambil nanya-nanya gitu. Terus kalau ketemu bidan aku juga bisa di WhatsApp kan, jadi bisa nanya-nanya kayak gitu Pak. Jadi aku lumayan kebantu sih, walaupun fasilitasnya memang tidak sedetil di Jerman, ya ampun, iri kayak gitu. Tapi menurut aku udah cukup. Kalau efek samping psikologisnya apa ya? Aku ngerasa aku sempat ngalamin baby blues sih, aku akuin, karena semua terpusat ke bayi aku gitu. Sementara aku ngerasa aku juga butuh diperhatikan gitu, kayak gitu. Terus kayak gitu. Terus ya sama, tempat curhat aku adalah salah satunya selain suami adalah bidan, karena memang kebetulan bisa di WhatsApp, bidannya tuh enak banget, kebetulan aku dapetnya bidannya enak. Jadi di WhatsApp jadi nanya ibu gimana gini gitu. Jadi ya gitu. Apa lagi ya? Udah sih itu aja sih dampak psikologis aku. Kayak shock yang pertama itu cuman sama ini. Waktu itu aku lagi down banget, terus terus ya udah aku pikir gini, ini nih nggak boleh kayak gini. Aku harus nerima seutuhnya kondisi bayi aku, kondisi aku juga. Terus tiba-tiba tuh kayak Allah ngejawab doa aku tuh pas lagi scroll IG habis nyusuin bocah dia bobo, aku scroll IG kan buat me time. Tahu muncullah sponsor komunitas prematur Indonesia. Nah, dari situ aku langsung follow, aku langsung gabung di grupnya, WhatsApp grupnya, dan ternyata komunitas itu digawangi langsung oleh dokter anak yang terbiasa memang memegang bayi-bayi prematur. Jadi aku ya beruntung gitu, aku langsung masuk situ. Jadi dari situ pelan-pelan aku bisa nerima seutuhnya kondisi bayi aku gitu. Terus udah gitu pelan-pelan belajar apa-apa aja yang harus aku lakukan untuk mengasuh si bayi prematur BBLR ini gitu. Itu sih Mbak Rufi. Oke, terima kasih Kak Mosi. Nah, aku kembali lagi ya ke Kak Siwi nih. Nah, bagaimana nih Kak Siwi? Sebaiknya kita mempersiapkan, nah ini terkait persiapan nih, preparation sebelum melahirkan. Nah, jadi bagaimana sih sebaiknya kita mempersiapkan kelahiran bayi, termasuk persiapan mental juga nih. Kita ngobrolin tentang hal-hal psikologis lagi ya Kak ya. Persiapan mental sebagai orang tua, terutama bila situasinya adalah kelahiran bayi prematur ini. Silakan Kak Siwi. Persiapan mental ya, menurut saya juga sulit karena waktu itu juga saya lumayan struggle dengan persiapan mental, bahwa saya bahkan tidak punya waktu untuk berpikir apa yang harus dipersiapkan secara mental, karena menurut saya waktu itu semua secara tiba-tiba. Yang saya lakukan waktu itu ya udahlah, I have to go through it aja gitu. Iya, gitu. benar. Iya. Tapi seperti yang Mbak Mosi juga bilang bahwa terbuka dengan suami itu penting. Jadi yang mungkin saya bisa bilang itu adalah komunikasi terbuka dengan suami, apa yang dibutuhin, apa yang saya butuhnya itu misalnya karena mungkin kita cuman berdua, tolong dong sebelum kamu pergi kamu siapin aku makanan misalnya kayak gitu. Tolong dong kalau misalnya saya lagi pompa ASI kamu temani saya. Tolong dong kalau misalnya saya pompa ASI kamu juga tolong bantuin untuk membersihkan alat-alatnya misalnya begitu. Itu juga salah satu bentuk support juga. Jadi menurut saya komunikasi terbuka itu
dengan pasangan itu sangat amat penting gitu. Terus mungkin yang kedua adalah karena ini pengalaman kehamilan pertama saya tidak tahu bagaimana caranya, saya nggak pernah berinteraksi dengan bayi sebelumnya. Jadi yang saya rasakan waktu itu adalah saya down karena saya membandingkan diri saya dengan ibu lain dan saya membandingkan ya. anak saya dengan anak Ya, lain. ya. Itu menurut saya. Benar. Ini saya nggak bisa bilang bahwa saya sudah berhenti melakukan ini, tapi saya masih dalam proses ya, maksudnya saya masih dalam belajar untuk tidak melakukan membandingkan ini gitu. Jadi bahwa anak prematur itu kan dengan berat badan juga lahirnya rendah. Saya 1,5, Mbak Mosi juga anaknya 1,9 gitu. Jadi mereka pun punya grafik pertumbuhannya sendiri. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa misalnya anak 1 tahun itu misalnya pada umumnya mereka 10 kilo, tapi di anak saya belum nyampe 9 kilo gitu. Karena mereka punya pertumbuhannya sendiri. Atau misalnya keputusan ibu juga berbeda-beda. Misalnya ada yang memutuskan, oke, saya akan berusaha untuk memberikan ASI seterusnya, segala macam. Tapi ada kondisi juga pada anak-anak yang prematur, ibunya udah tidak sanggup lagi untuk memberikan ASI karena mereka butuh supply yang lebih gitu, dan pada saat itu mungkin kondisi ibu tidak bisa memungkinkan gitu, mungkin perbandingan itu yang tidak sepatutnya lah kita membandingkan dengan kondisi orang lain gitu. Terus juga bahwa ditanamkan dalam pikiran tidak ada ibu yang sempurna, tapi tidak ada juga ibu yang tidak hebat. Ibu tuh berusaha juga gitu untuk bertahan untuk dirinya sendiri, juga untuk bayinya gitu. Jadi mungkin yang seperti Mbak Mosi bilang bahwa Mbak Mosi juga mengalami baby blues karena semua orang terpusat pada bayinya. Saya juga sebenarnya lumayan merasakan itu gitu. Karena ya dengan kondisi yang tidak ideal, memang saya mengerti bahwa kondisi eksternal saya memang khawatir pada bayinya karena kondisinya tidak ideal gitu. Padahal ibunya pun juga dalam kondisi yang tidak ideal sebenarnya gitu kan. Iya kan? Maksudnya bahwa kita berdua pun sama-sama tidak ideal gitu, bahwa anaknya lahir dalam kondisi tidak ideal, ibunya pun juga kaget, wow, ini tidak diprediksi sama sekali gitu. Tapi yang dilakukan ibu juga bertahan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, dan untuk suaminya. Dan itu juga lumayan berat gitu. Jadi menurut saya kondisi mental juga bisa dipengaruhi dari sekitar untuk memberikan dukungan kepada ibu dan anaknya, bahwa ketika ada di dalam kondisi ini prematur dengan kondisi yang tidak ideal, mungkin selayaknya juga orang-orang bisa memberikan perhatian juga kepada ibunya dan juga ayahnya, karena ayahnya juga bisa mengalami baby blues juga gitu, bahwa di banyak studi juga postpartum depression tidak hanya dialami oleh ibunya tapi juga suaminya gitu, ayahnya. Jadi mungkin orang tuanya pun harus support juga secara mental untuk bisa memberikan yang terbaik juga untuk anaknya, biar anaknya juga bisa tumbuh kembangnya juga baik gitu, seperti anak lainnya. Itu sih. Oke, berarti emang sepenting itu kayak support system sekitar kita juga, itu sangat luar biasa kayak support system dari sekitar dan juga dari orang terdekat dan dari kitanya sendiri juga untuk bisa melatih pikiran kita gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Siwina. Mungkin aku kembali lagi nih mau ke Kak Mosi. Nah, bagaimana nih Kak Mosi menilai terkait literasi kehamilan Kak di Indonesia? Menurut pengamatan Kakak seperti apa? Dan apa yang sebaiknya nih perlu dibekali oleh orang tua, khususnya mungkin ibu, dalam mengalami kelahiran bayi prematur ini? Silakan Kak Mosi. Makasih Mbak Rufi. Kalau untuk literasi, tadi aku di awal sempat bilang ya, bahwa semua informasi sekarang bisa diakses lewat daring. Tapi, dengan catatan, untuk wilayah yang bisa mengakses internet, gitu kan. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak bisa mengakses internet, gitu. Nah, disitulah
berharap banget peran pemerintah tuh ada hadir utuh gitu, kayak di Jerman tadi ya, kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya, nah satu lagi di Indonesia itu masih banyak yang ngikutin apa kata orang tua zaman dulu gitu. Entah karena tekanan menghormati atau memang dia akses informasinya minim gitu kan, gitu, akses ke tenaga medisnya untuk mendapatkan informasi juga minim gitu. Jadi sebenarnya PR kita bersama sih, dan yang bisa memfasilitasi itu adalah pemerintah, karena kan yang bisa menjangkau ke banyak, ya nggak sih, ke banyak tempat itu adalah pemerintah gitu. Komunitas pun bisa ada, tapi tidak semua orang gitu, tidak semua tempat memiliki komunitas gitu, kayak gitu. Jadi menurut aku literasi yang dibutuhkan adalah balik ke diri kita sendiri dan suami, lingkaran terkecil kita gitu. Ada semangat untuk belajar dan terus belajar, dan kalau regular check up ke dokter. Kenapa harus ada regular check up? Karena itulah pada saat itu momen kita untuk banyak bertanya dari tenaga medis gitu. Semisal seperti di Indonesia internet tidak bisa dijangkau semua orang gitu, jadi salah satunya adalah banyak bertanya ke tenaga medis gitu. Kayak gitu. Kalau ya itu dia, untuk salah satunya untuk memutus apa ya, budaya percaya ke orang tua zaman dulu itu adalah yaitu tadi, banyak bertanya ke orang yang ahli ya. Untuk kondisi ini adalah ke tenaga medis, itu kan Mbak Siwi ya, kayak gitu. Kita nggak bisa nanya ke, kalaupun misal aku nanya ke Mbak Siwi, kondisi tiap orang tuh beda banget, walaupun sama-sama prematur BBLR tuh beda gitu, kayak gitu. Jadi dasar pengetahuan dari tenaga medis adalah penting gitu Pak. Selain dia mengakses melalui daring, yaitu tadi yang aku sampaikan. Terus kalau tadi pertanyaan kedua, lupa apa ya? Oh iya, yang perlu. Maaf ya Mbak Rufi. Nggak apa-apa kamu sih. Tapi tadi sudah disinggung juga sih sama Kak Mosi juga, yaitu apa aja sih yang perlu disiapkan oleh orang tua ketika mengalami kelahiran bayi prematur. Kalau aku tuh sudah si anak lahir sebenarnya sama Mbak Siwi harus masuk ke NICU. Di sini disebutnya perinatologi ya. Itu ruang khusus untuk bayi-bayi prematur atau bayi yang harus lahir cepat atau bayi kondisi tertentu kayak gitu. Nah, setelah si bayi dinyatakan boleh pulang gitu, dokter ataupun bidan ataupun perawat, pokoknya semua tenaga medis yang di rumah sakit tempat aku itu tidak menyarankan apapun untuk menambahkan alat khusus gitu ya. Cuman mereka itu menyarankan, jadi gini, si bayi prematur BBLR ini karena lahirnya lebih cepat ya, jadi kondisi tubuhnya bisa dibilang belum siap untuk beradaptasi cepat dengan lingkungan sekitarnya ya Mbak Siwi ya. Jadi disarankan untuk menyiapkan termometer digital di dekat itu. Kenapa? Karena untuk mengecek suhu si bayi ini gitu. Jadi agar bisa kita aware untuk menjaga kehangatan si tubuh bayi ini ya tetap di suhu normal. Nah, dan salah satunya kalau memang dirasa, waktu itu pernah ada anak saya kondisinya itu tangan kakinya dingin, ternyata memang suhunya itu agak turun, cuman masih setengah derajat gitu. Nah, waktu itu dikasih tahu untuk melakukan metode kanguru. Metode kanguru itu ya skin to skin. Jadi si ibu dan bayi tidak memakai sehelai pun benang, jadi ditempel ke sini, ataupun bapak. Skin to skin bisa dilakukan oleh bapak juga ya. Jadi nggak cuma ibunya aja gitu. Jadi kayak gitu langsung ditempel gitu beberapa saat, dan skin to skin metode kanguru itu adalah salah satu yang direkomendasikan tenaga medis untuk bayi-bayi prematur gitu. Jadi untuk untuk membantu suhu tubuh si bayi juga sih untuk beradaptasi dengan suhu lingkungannya. Kemudian saran yang selanjutnya itu pemberian suplemen zat besi. Di sini sesuai rekomendasi ya. Di sana ada juga nggak sih?
Iya, anak saya dikasih vitamin D sama zat besi Yes. sampai 6 bulan apa zat besi. Iya. Jadi salah satu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia juga ya, nggak cuman untuk bayi prematur gitu. Cuman kan emang bayi prematur memang kondisinya beda. Jadi lebih awal dikasih gitu suplemen zat besi sama 6 bulan untuk apa sih peraturannya sendiri nanti bisa diakses di IDAI, ada kok di situs ya Ikatan Dokter Anak Indonesia itu pemberian suplemen zat besi. Kemudian yang ketiga itu bayi prematur itu memiliki risiko utama di bagian mata, terutama di retina. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya? Aku lupa istilahnya. Jadi mungkin karena kondisinya dilahirkan belum siap organnya. Nah, salah satunya itu yang paling sensitif adalah di retina mata gitu. Jadi sedini mungkin bawa bayi prematur teman-teman itu ke dokter spesialis mata khusus anak ya, terutama khusus anak, bukan yang dokter mata aja, khusus anak karena apa sih mereka yang lebih paham gitu. Nanti akan dipasangi alat tertentu untuk mengecek kedua mata retinanya. Waktu itu bayi saya itu 2-3 kali check up gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya telat untuk di check up, kondisi terparah atau terburuknya adalah bisa mengalami kebutaan gitu. Nah itu nanti literasinya monggo dicari kayak gitu. Oh, istilahnya adalah retinopati prematuritas atau ROP. Ini aku baru baca nih. Kayak gitu, ROP. Jadi istilahnya ROP. Jadi anak bayi-bayi prematur itu berisikonya kayak gitu. Itu aja sih yang lebih utama sih, metode kanguru, terus ke check up retina ke dokter mata spesialis anak. Yep, gitu. Dan sayangnya di Indonesia masih dikit banget. Waktu aku belum pindah ke Jogja itu juga baru berapa, gak sampai yang 20-an gitu, dan itu antriannya Masya Allah panjang gitu. Jadi kayak gitu. Belum yang spesifik. Dokter mata banyak memang, tapi dokter mata khusus anak yang paham soal retina itu itu ya belum banyak. Yes. Terima kasih Kak Mosi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke segmen penutup nih, ada pertanyaan nih Kak di kolom komentar. Ini untuk Kak Siwi dari Bene.dikta 87. Kak, kalau melahirkan bayi prematur di Jerman itu ditanggung oleh asuransi atau tidak? Silakan Kak Siwi. Jawabannya full ditanggung pemerintah. Saya juga cukup kaget. Iya, jadi selama stay di rumah, alhamdulillah rezeki kami. Iya, jadi selama saya stay di rumah sakit yang berminggu-minggu itu, anak saya 3 minggu di NICU, sama sekali tidak ada tidak ada tanggungan dari kami. Cuman bayar berapa ya? Mungkin 10 euro kalau nggak salah per malam. Dari saya, iya. 10 euro itu sekitar 160 ribu per malam. Ya. Iya, tapi itu tidak sebanding dengan kalau biaya dengan biaya sepenuhnya gitu kan. Gitu. Maksudnya saya hanya bayar 10 euro per malam, tapi biaya lain-lain itu ditanggung full oleh asuransi, bahkan NICU-nya, operasi sesarnya. Bahkan yang saya kaget juga, kalau misalnya anak saya berobat gitu, itu juga ditanggung full oleh asuransi, dan anak saya tidak bayar asuransi. Jadi anak saya itu ikut asuransinya ke orang tua, jadi ibaratnya anak saya tidak bayar asuransi, tapi semua yang seperti pengobatan gitu, yang kesehatan anak saya itu ditanggung pemerintah. Jadi yes, ditanggung sepenuhnya. Wow, luar biasa. Bahkan vaksinnya pun. Baru aku boleh nanya nggak ke Mbak Siwi? Boleh, silakan Kak Mosi. Itu tuh ditanggung full itu karena kondisi tertentu atau bila normal juga ditanggung full pemerintah? Normal juga ditanggung pemerintah. Itu jadi memang itu bukan keadaan yang khusus karena kita punya keadaan yang khusus gitu, jadi ditanggung enggak. Jadi semua kelahiran yang di Jerman itu ditanggung pemerintah, bahwa kesehatannya ya, maksudnya gitu. Kita memang bayar asuransi, tapi
ya sudah gitu, tiap bulan kita bayar asuransi, tapi semua pengobatan, rumah sakit, segala macam, operasi, tindakan-tindakan apapun ditanggung sama asuransi. Luar Jadi biasa. alhamdulillah banget, luar biasa banget ya. Menurut saya yang sangat saya syukuri itu saya merasakan pemerintah hadir Oh, iya, yang bener-bener membuat banget. jadi less scary keadaannya. Iya, bener banget ya. Berarti dari kayak cerita Kak Siwi tadi tuh bener-bener besar banget ya kehadiran dan peran pemerintah Iya, untuk ibu dan anak juga kayak luar biasa. Benar-benar. bahkan saya dikasih 2 bidan. Kalau orang lain biasanya dikasih 1 bidan, kalau saya dikasih 2 bidan karena waktu dinas sosial datang, mereka pikir oh ini karena saya sendirian waktu itu, terus dia oh ini susah sekali gitu. Jadi mereka yang mendaftarkan saya untuk mencari bidan, terus tiba-tiba ada orang telepon bidannya, oh iya nih saya ditelepon oleh pihak dinas sosial bahwa saya harus membantu Anda segala macam gitu. Kapan saya bisa datang ke rumah gitu. Dan itu datangnya pun bukan karena maksudnya selain ngecek anak saya adalah untuk bisa mendampingi saya. Untuk menjadi teman cerita gitu. Menurut saya itu sangat amat membantu. Luar Keren biasa. sih. Ya. Keren banget, Ya. speechless banget sih. Indonesia baru setengahnya lah. BPJS memang menanggung ya memang. Cuman itu tuh ya itu tuh sampai menghadirkan bidan sebagai teman, terus Kementerian Sosial sampai ikutan juga, itu kayak wow, semoga Indonesia one day kayak gitu. Amin. Saya juga berharap sekali karena menurut saya pengalaman saya itu bisa apa ya, maksudnya bahwa pemerintah hadir itu membuat saya jauh lebih kuat, jauh lebih tidak takut, dan saya merasa sangat didukung selain dari keluarga ya, maksudnya saya didukung oleh sistem yang lebih besar gitu ibaratnya kan. Jadi oh ternyata saya tidak sendirian gitu, saya tidak takut. Kalau misalnya saya takut, saya bisa telepon ini. Kalau ketika saya butuh ini, saya bisa telepon itu gitu. Kayak beban pikiran tuh berkurang satu nggak sih? Karena iya. Karena bahkan kalau dari kelahiran kan maksudnya kita nggak bisa mikir dokumen ya, maksudnya kita harus ngurusin akta kelahiran anak. Oh saya harus ngurusin misalnya uang ini uang itu yang bisa diambil oleh pemerintah Jerman gitu. Misalnya saya nggak punya waktu untuk itu, tapi ketika ada dinas sosial datang, oh ini dibantu gitu. Oh ini belum kalau misalnya butuh minta daftar uang ini, misalnya uang anak kan kalau di Jerman itu setiap anak dikasih subsidi lah gitu, subsidi sampai saya kurang tahu ya sampai anak umur 17 tahun apa umur berapa gitu. Iya, tapi saya harus daftar gitu. Oh ini daftarnya ke sini, yang butuh yang di dokumennya ini. Maksudnya ada yang mendampingi gitu. Menurut saya sangat amat membantu. Iya, itu adalah contoh pemerintah yang mengolah pajaknya dengan baik. Baik dan iri. Sumpah aku iri. Masih dibahas aja lagi. Iya, gitu. Itu beneran loh, kayak baru lahir tuh mikirin, ini kurang berapa uang butuh berapa, itu kayak wow, itu salah satu beban juga loh. Ya nggak sih Mbak Siwi? Iya, beneran. Apalagi kebutuhan anak kan juga banyak ya Mbak. Banget, apalagi bayi prematur kan. Baju-baju yang kecil-kecil. Bajunya khusus. Pampersnya khusus, ya nggak sih? Pampersnya khusus. Aduh, kayak gitu-gitu. Susunya harus yang ada ininya misalnya gitu. Kalau beli Bener. Iya. Aku juga kombinasi ASI dan Sufor kok Mbak Siwi. You're not alone. It's okay. Biarin aja ada nyela. Oke. Baik, untuk mungkin kita udah di segmen terakhir nih Kak. Tadi udah seru banget ya ngobrol-ngobrolin dan akhirnya compare ya antara sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak baik di Indonesia maupun di Jerman. Nah, untuk di segmen ketiga ini kita akan mengajak
Kak Siwi dan juga Kak Mosi mungkin berbagi pesan nih dan mungkin saran atau rekomendasi terkait kelahiran bayi prematur khususnya dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak dan juga promosi literasi kehamilan dini. Nah, mungkin untuk dari Kak Siwi nih sebagai penutup dari pengalaman kakak ya, tadi udah luar biasa banget sih dari cerita pengalaman Kak Siwi bagaimana melahirkan di Jerman. Nah, mungkin apa Kak rekomendasi yang ingin uh, kakak sampaikan nih untuk mungkin pemerintah Indonesia khususnya dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Silakan Kak Siwi. Selain yang paling saya syukurin, selain pemerintah hadir, itu juga adalah biaya yang hampir gratis lah, 98% gratis. Jadi yang tadi saya cerita bahwa saya tidak bayar NICU, saya tidak bayar operasi, saya tidak bayar tindakan apapun lah ibaratnya gitu. Yang mungkin kalau di Indonesia bisa mengeluarkan banyak biaya, apalagi misalnya kayak memutuskan untuk di rumah sakit swasta misalnya, itu juga mungkin mahal gitu. Alhamdulillah saya di sini dibantu oleh pemerintah untuk diringankan secara finansial. Juga misalnya kalau kelahiran tadi kan saya udah banyak cerita gitu apa yang pemerintah kasih untuk saya gitu yang melahirkan, seperti bidan, seperti dinas sosial datang untuk mengecek, atau seperti dikasih asisten rumah tangga gitu, diberi asisten rumah tangga secara gratis. Menurut saya layanan sosial yang bisa yang bisa diberikan pemerintah Indonesia kepada ibu dan anak itu adalah layanan daycare, mungkin layanan daycare yang disubsidi pemerintah, karena menurut saya itu juga sangat meringankan kami yang untuk ibu dan bapak yang bekerja. Jadi di sini kami juga disubsidi daycare-nya. Setiap bulan saya cuma bayar 25 euro ibaratnya. Setiap bulan 25 euro. Umumnya orang itu membayar 25 euro tiap bulan untuk daycare gitu. Untuk daycare 25 euro itu sekitar berapa ya? Mungkin 400 ribuan lah, 300 ribu, 400 ribu setiap bulan. Tergantung ya, apakah misalnya mau nambah dengan sarapan pagi atau menambah dengan snack gitu. Tapi umumnya itu di sini 25 euroan. Mungkin tergantung juga dari provinsi-provinsi mana gitu. Kalau saya di Berlin itu rata-rata kami bayar tuh 25 euro untuk daycare. Kalau kebetulan anak saya ini karena kita nambah untuk sarapan dan juga snack, jadi kami bayar juga sekitar 75 euro setiap bulan, dan itu juga tidak terlalu mahal lah gitu. Terus yang kedua itu adalah cuti hamil. Jadi cuti hamil untuk recovery itu saya dapat sekitar 6 minggu sebelum melahirkan dan 8 minggu setelah melahirkan itu dengan gaji full. Dan setelah itu ibu yang bekerja punya pilihan untuk mengambil alternate namanya, atau cuti juga untuk orang tua sampai 1 tahun kalau nggak salah, itu dengan dapat gaji sekitar 60% kayak gitu. Dan itu bisa digunakan untuk pihak ayah dan ibu. Misalnya kayak 6 bulan ini istrinya yang cuti, habis itu 6 bulan berikutnya itu suami yang cuti, itu juga bisa juga. Jadi menurut saya itu juga membantu untuk recovery dari ibunya dan untuk adaptasi keluarganya. Bagaimana nih punya anak, bagaimana kita nih misalnya kayak gantian kerja segala macam, tapi juga ditanggung oleh pemerintah gajinya, dan juga banyak juga kita dapat subsidi uang juga selain namanya Kindergeld, uang untuk anak dan juga uang untuk orang tuanya. Jadi karena misalnya kita cuma dapat 60% gaji, jadi pemerintah juga ngasih subsidi juga gitu. Ngasih subsidi juga gitu ya, dan itu kebanyakan ditanggung oleh asuransi juga. Jadi menurut saya itu
sangat amat ini ya, membantu juga. Kan juga ada yang bilang it takes a village to raise a child. Dan it would be nice bahwa salah satu village yang hadir juga dari sistem, nggak cuma dari orang sekitar tapi juga dari sistem gitu. Iya, Betul. gitu. Wow, terima kasih banyak Kak Siwi. Mungkin tadi pesannya tuh luar biasa banget ya. Bagaimana nih pemerintah Indonesia penting banget untuk mungkin lebih peduli ya. Maksudnya meningkatkan kepeduliannya juga untuk bukan hanya dari sisi mungkin menyiapkan secara material, mungkin secara psikologis untuk ibu dan anak seperti itu ya. Oke, Iya, baik. begitu, Mbak Rizky. Saya mungkin ke Kak Mosi nih. Nah, untuk Kak Mosi, apa nih Kak saran Kakak untuk kepada sahabat-sahabat wanita nih dalam meningkatkan literasi kehamilan buat mereka yang mungkin saat ini sedang hamil atau mungkin yang belum hamil nih. Jadi untuk belajar juga nih Kak, mungkin saran-saran seperti apa untuk dapat meningkatkan literasi kehamilan ini dan juga bentuk dukungan kepada mereka yang mungkin baru saja saat ini melahirkan secara prematur. Silakan Kak Mosi. Makasih Mbak Rufi. Saran aku apa ya? Kayaknya tadi seperti yang sudah disebutkan di awal ya. Kalau kamu punya akses internet yang oke, go on gitu. Cari daring gitu. Terus kalau misalnya ada komunitas yang kamu bisa ikutin, ikut komunitasnya. Ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, komunikasi sama lingkaran terkecil kamu yaitu suami. Kalau kamu hubungannya baik dengan parents ataupun mertua, monggo diajak ngobrol juga. Kemudian selain di luar lingkaran itu, kehadiran teman itu penting banget gitu. Kehadiran teman itu penting banget. Siapapun deh yang bisa kamu pegang, kamu curhatin dari A sampai B buat ngoceh-ngoceh, buat sambat istilahnya, itu bisa banget ke itu gitu. Terus kalau untuk literasi tadi sih Mbak Rufi, kalau misalnya pas lagi berkunjung ke cek kehamilan, banyaklah nanya sama tenaga medis, ke dokter kamu gitu, nanya apapun gitu risiko. Misal ternyata ketahuan preeklamsia, tanya gali risikonya apa yang harus dilakukan gitu. Terus kalau nanti dicu anaknya berapa hari kayak gitu konsekuensinya apa, macam-macam, banyak nanya gitu, banyak cari ilmu gitu. Dan sebisa mungkin untuk tutup kuping dari omongan orang tua zaman dulu yang seringnya memaksakan gitu. Ini nggak apa-apa kok, ini enggak. Fokus aja ke kamu, anak kamu dan suami gitu. Ini anak kita mau diasuh bagaimana gitu. Nggak perlu, bukannya aku melarang untuk bukannya aku mengajak untuk menjadi durhaka ya, tapi pengasuhan orang zaman dulu dan anak-anak zaman sekarang tuh beda banget ya, nggak, masih ya, kayak gitu. Dan ya iya benar, dan momok di Indonesia tuh seperti itu gitu. Jadi fokus sama apa yang kamu tahu gitu, sama pengetahuan yang kamu dapat di zaman sekarang, bukan kata orang tua kayak gitu. Sih apalagi ya, udah sih kayaknya cukup. Soalnya kayaknya tuh udah Mbak Siwi, aduh kayak wow, semua itu udah dijelaskan sama Mbak Siwi sama peran kayak gitu sih. Menurut saya pemerintah Indonesia juga nggak kalah baik ya, karena saya juga banyak menemukan literasi dari website Kemenkes. Website Kemenkes Indonesia itu sangat amat lengkap. Di Indonesia ada buku KIA. Saya juga sampai sekarang selalu berpedoman juga dengan buku KIA. Bahkan di situ ada ininya resep-resep empati misalnya, bahkan sekecil itu pun juga ada di buku KIA gitu. Jadi menurut saya kalau di Indonesia mungkin masukan dari saya untuk sering-sering cek dari website Kemenkes, karena itu juga yang saya lakukan sampai hari ini. Dan juga buku KIA pegang aja terus tuh, pedomanin aja gitu kalau misalnya jadi pedoman gitu, untuk melihat grafiknya, untuk melihat misalnya bagaimana cara mengasuh gitu, atau cara bikin empati misalnya di 6 bulan gitu, atau
atau misalnya kayak kalau misalnya anak ini di umur berapa bulan harusnya bisa begini gitu dari segi motorik kasar halus gitu. Menurut saya di Indonesia juga dari segi literasi juga Literasi. pemerintah Udah, juga berusaha untuk ikut hadir gitu hadir. dengan cara memberi informasi di websitenya. Mungkin teman-teman juga bisa cek lah sering-sering gitu di website Kemenkes dan buku KIA-nya. Tapi ya itu tadi ya, salah satu kelemahannya internet masih belum bisa. Masih belum bisa menjangkau ya, Mbak. Kayak gitu. Ya paling ya itu tadi, ngobrol sama tenaga medis yang ada di daerah itu nyari info. Benar. Itu sih. Oke, benar sekali. Berarti selain tadi peningkatan literasi juga dari pemerintah Indonesia mungkin yang sudah baik, tapi mungkin ditambah lagi adalah pemerataan literasi. Pemerataan literasi kehamilan ini ya Kak ya. Benar sekali. Oke, terima kasih banyak buat Kak Mosi dan juga Kak Siwi yang hari ini udah diskusi bareng kita nih, dan banyak banget tadi insight-insight baru yang pastinya sangat bermanfaat buat aku khususnya nih Bajar dan juga sahabat-sahabat wanita lainnya. Nah, sebagai penutup, aku akan menutup diskusi kita dengan satu buah pantun nih Kak. Oke. Pagi hari memasak nasi dicuci lalu ditanak. Mari kita bersama tingkatkan literasi untuk kesehatan ibu dan anak. Terima kasih banyak Kak Mosi dan juga Kak Siwi, dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat wanita yang hari ini sudah bergabung dan juga berpartisipasi nih di diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan untuk sahabat-sahabat wanita, untuk Kak Mosi dan Kak Siwi. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.